Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku host di kelompok ini, yaitu kelompok Ubermens, akan mempresentasikan hasil dari laporan yang disusun oleh kelompok kami dengan judul Integrasi Budaya Global dalam Rantai Nilai Produk Aksesoris Unisex. Oke, next. Ini adalah tim tersolid kami dengan saya selaku CMO, Moh Fauzan Kamil, dan Mahardika Andalus selaku CTO, dan Ayas sebagai CFO, Dava Wahyudi sebagai COO, dan Alvarid Rinaldo sebagai CEO kita. Oke, ini materi presentasi kami dengan 6 materi. Yang pertama define, measure, analyze, improve, control, dan terakhir conclusion. Oke, define akan dibahas oleh Dava Wahyudi. Halo ya, saya di sini eh, Dava Wahyudi akan membahas masalah utama dari Define ya. Yang pertama itu masalah utama dari Ubermans. Ya, itu Ubermans adalah sebagai merek aksesoris unisex yang bertema budaya global menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga proses bisnis yang efisien, konsisten, dan sesuai dengan nilai budaya yang diusung. Tantangan utama terletak pada kurangnya integrasi antara proses desain, produksi, dan distribusi secara optimal, yang mengakibatkan keterlambatan dalam peluncuran produk, variasi kualitas yang tidak konsisten, serta peluang pasar yang rentan terhadap perubahan cepat dalam tren budaya global yang mungkin akan hilang suatu saat nanti. Ya, oke, kita lanjut saja. Di sini ada tujuan dari perbaikannya kita tuh, tujuan perbaikan dari kita tuh ini untuk meningkatkan proses, ini untuk peningkatan proses ini adalah untuk mendesain ulang cara kerja bisnis Ubermans agar lebih terintegrasi, responsif, dan efisien. Ini mencakup peningkatan kerjasama antara tim pengembangan dan produksi, pemilihan pemasok yang lebih cepat dalam menanggapi kebutuhan budaya tertentu, serta perbaikan pada jalur distribusi agar barang bisa sampai kepada konsumen lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas peningkatan dengan peningkatan. Ini diharapkan Ubermesh dapat meningkatkan posisinya dalam pasar fashion unisex yang dinamis dan berfokus pada nilai-nilai budaya. Oke, mungkin itu saja untuk tujuan perbaikan dari Ubermans. Langsung kita lanjut ke ringkasan proses. Nah, di ringkasan proses ini berisi, nah secara keseluruhan, langkah-langkah bisnis Ubermans dimulai dengan penelitian tentang eh, tema budaya dunia. Kemudian dilanjutkan dengan merancang produk, memilih bahan baku, menjalani produk, melakukan pengendalian kualitas, serta mengatur distribusi dan pemasaran secara digital. Namun, saat ini komunikasi antar departemen dan proses persetujuan desain memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, sistem pemesanan bahan dan pengiriman produk belum sepenuhnya terintegrasi oleh tim terkait Ubermans secara digital, yang mengakibatkan waktu pengiriman menjadi lebih lama. Nah, oleh sebab itu, analisis menyeluruh ini terhadap proses ini diperlukan untuk mengidentifikasi area yang bisa ditingkatkan demi efisiensi dan fleksibilitas Ubermans. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akan kembalikan kepada host kita yaitu Fauzan Kamil. Silakan. Oke, terima kasih Dava Wahyudi atas penjelasannya. Kita next saja langsung. Di sini ada measure yang akan dijelaskan oleh Mahardika Andalus. Silakan Mahardika Andalus. Oke, lanjut. Saya Mardika Andalus. Di sini saya akan menjelaskan measure atau data awal dari tabel cycle time. Nah, di sini ada gambar cycle time dan beberapa tahapan proses dari cycle time-nya. Nah, yang pertama ada order dengan rata-rata waktu 2 menit dengan potensi cacat atau bottleneck ukuran tidak sesuai. Nah, yang kedua ada konteks supplier yaitu rata-rata waktu 30 menit dengan potensi cacat atau bottleneck-nya detail ukuran yang buram. Nah, yang ketiga ada production dengan rata-rata waktu 5 menit dengan potensi cacatnya atau defect-nya yaitu error. Nah, yang keempat ada tahapan proses dari packaging dengan rata-rata waktu 2 menit dan potensi potensi cacatnya packaging rusak. Kita lanjut aja lah ke simulasi produksi harian atau defect rate. Nah, di sini kita ngambil 4 hari, yaitu hari pertama di hari Senin dengan produksi total 100 pieces dengan presentasi produk cacat 15 atau 15% yang lolos QC yaitu 85 dengan rata-rata waktu produksi dari 100 yaitu 54 menit.
Nah, hari kedua yaitu hari Selasa dengan produksi total 110 dengan potensi produk cacatnya yaitu 10. Nah, presentasi cacatnya yaitu 9,10%. Dan rata-rata waktunya yaitu 51 menit. Lanjut hari ketiga yaitu hari Rabu dengan produksi total 95 pieces dengan produk presentasi produk cacat yaitu 18 atau 18%. Yang lulus QC itu 77 dengan rata-rata waktu produksi yaitu 56 menit. Lanjut ke hari keempat, yaitu hari Kamis, dengan produksi total 120 pieces, dengan produk cacat yaitu 14, dengan presentasi cacatnya yaitu 11,67%, dan lulus QC 106 pieces. Dengan rata-rata waktu produksi yaitu 53 menit. Oke, seperti itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke kita kembalikan ke host yaitu Fauzan Kak. Oke, terima kasih Mahardika Andalus atas penjelasannya yang sangat konkret. Kita lanjut di sini ada analyze yang menggunakan analisis diagram fishbone. Oke, pertama di sini ada metode eh, yang mana itu metode kami melakukan proses pemasaran dengan branding budaya atau membranding filosofi budaya untuk produk kami. Lalu ada packaging. Nah, packaging ini kami menggunakan desain atau kemasan yang menarik tentunya. Dan untuk materialnya sendiri atau bahannya terbuat dari logam, keramik, atau magnet, di mana logam dan keramik ini memiliki daya tahan material yang cukup kuat dan ketersediaan bahan baku yang stabil. Lanjut ke Mother Nature, kami mengangkat keunikan filosofi dan eco-friendly, di mana keunikan filosofi ini diangkat dari cerita budaya seperti Wabi Sabi atau Wu Wei. Eco-friendly itu tuh, bahan-bahan yang ramah lingkungan atau proses produksi yang berkelanjutan gitu. Lanjut ke measurement. Measurement ini kualitas produk pro- dan konsistensi, di mana kualitas produk kami ini standar ketahanan dan estetika dan konsistensi bahan baku yang kuat gitu. Lalu ada matching teknologi produk. Nah, teknologi produk yang dimaksud ini teknologi produksi, yang mana itu alat yang kami gunakan untuk produksi eh, memiliki presisi yang atau desain yang standar. Jadi untuk mengurangi produk cacat. I- Ketika menggunakan mesin ini, kami juga mendapatkan efisiensi anggaran dalam produksi gitu. Terakhir manpower, keterampilan pengrajin dan pelatihan, di mana keterampilan pengrajin ini kemampuan membuat detail filosofis yang sangat filosofis terkait budaya-budaya luar negeri dan budaya lokal. Nah, lalu kita edukasi tentang nilai budaya produk yang kita keluarkan gitu. Oke, kita next ke improve yang akan dijelaskan oleh Rinaldo sebagai CEO. Terima kasih kepada Kamil telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan improve. Nah, dari sini saya akan menjelaskan berupa table improve yang sudah kita dapatkan dari data dari measure dan lain-lain. Pertama tuh di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 poin. Pertama ada proses, potensi kegagalan, efek kegagalan, severity, occurrence, detection, RPN, dan juga solusi perbaikan. Nah, poin pertama ada order, yaitu potensi kegagalannya berupa ukuran tidak sesuai. Di mana dari potensi gagal terus menciptakan efek berupa product reject dan juga komplain dari customer. Nah, severity-nya ada 8 dan akurasinya ada 7 serta deteksinya ada 6. Nah, dari SO tersebut kita mendapatkan hasil 336. Nah, solusi dari proses ini yaitu berupa implementasi sistem double check ukuran S. Eh, Implementasi simple double check ukuran supply. Nah, yang proses kedua ada kontak supplier, yaitu potensi kegagalan dari keterlambatan kita merespon supplier. Nah, efek kegagalannya apa? Delay produksi miss deadline. Nah, severity point-nya ada 7, akurasinya ada 8, detection-nya ada 5. Nah, total RPN-nya jadinya 280. Nah, untuk solusi perbaikan dari kontak supplier tersebut adalah database supplier diprioritas, lebih prioritas lagi. Nah, untuk proses ketiga ada production, yang mana potensi kegagalan adalah human error dalam proses pembuatannya. Nah, efek dari potensi tersebut adalah cacat produk dan juga rework.
Sehingga poin severity-nya ada di angka 6, akurasinya ada di angka 5, dan juga deteksinya ada di angka 7. Dari total tersebut, poinnya jumlah 210. Nah, untuk solusi perbaikannya adalah lebih improve pada SOP visualnya. Nah, dan poin terakhir adalah packaging. Nah, untuk potensi kegagalannya packaging rusak dan sudah efek dari potensi tersebut adalah product damage dan juga brand image turun. Nah, severity poinnya ada 5, akurasinya ada 4, dan deteksinya ada 8. Dan hasil dari RPN-nya adalah 160. Nah, kalian buat yang nggak tahu RPN ini adalah RPN itu adalah perkalian dari severity, akurasi, dan deteksi yang dikalikan ditotalkan menjadi 160. Nah, untuk solusi perbaikannya adalah quality check packaging material. Nah, next. Selanjutnya ada kontrol. Nah, untuk kontrol ini tabelnya kayak gini. Kita lihat langsung. Nah, untuk penjelasannya ini tuh berupa dashboard monitoring harian. Nah, ini terisi dari KPI, target, metode urutan, dan frekuensi, dan PIC. Nah, untuk KPI-nya pertama tuh ada cycle time. Target kita tuh kurang lebih 45 menit. Metode pengukurannya apa? Tracking digital per order. Untuk frekuensinya real time, dan PIC-nya adalah production manager. Nah, yang kedua tuh ada defect rate. Ini tuh kurang lebih 8% targetnya. Dan metode pengukurannya adalah quality expansion checklist. Frekuensinya tuh berupa harian. Jadi setiap hari dicek. Nah, PIC-nya quality check team ya. Untuk KPI terakhir ada supplier response timer. Ini kurang lebih 15 menit. Nah, untuk metodenya pengukurannya menggunakan communication log. Nah, untuk frekuensinya tuh berkomunikasi dengan PIC-nya procurement. Nah, untuk yang terakhir ada customer satisfaction. Target kita tuh kurang lebih 4,5 atau 5 dari bintang review. Nah, ini tuh pengukurannya menggunakan online review dari Google maupun dari aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, frekuensinya tuh kita cek secara berkala mingguan. Nah, PIC-nya itu marketing team. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya kembalikan lagi ke MC. Silakan, Kamil. Oke, terima kasih Alvarid Rinaldo atas penjelasannya yang sangat jelas. Nah, di sini slide kontrol yang kedua dan slide conclusion yang akan dijelaskan oleh Abdul Salam Yazid atau Ayas itu akan dijelaskan secara terpisah dalam bentuk video. Oleh karena itu, kita akhiri sampai penjelasan terakhir Rinaldo. Terima kasih. Untuk Abdul Salam Yazid, dipersilahkan dilanjutkan. Dah. Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh terhadap angka efisiensi damage ditemukan bahwa penggabungan antara langkah terutama pemesanan produksi dan interaksi dengan pemasok masih optimal. Ini mengakibatkan terjadi bottleneck di mana unsur cacat dan meningkatkan produk cacat yang cukup drastis. Nah, informasi ini didapat dari data produksi bahwa kontak pemasok adalah titik kritis yang memperpanjang durasi proses yang bisa menghambat suatu bisnis. Sementara ukuran yang tidak sesuai menjadi jenis cacat terbanyak. Nah, ini biasanya berdasarkan pemasok yang kurang mengikuti spek yang dipesan. Nah, sebagai kesimpulan, penerapan solusi seperti prosedur operasional atau SOP, sistem pengecekan atau quality control, dan juga basis data pemasok prioritas. Dan digitalisasi untuk pelacakan dan pemantauan dashboard terbukti efektif dalam meningkatkan pengendalian proses secara signifikan. Dengan adanya perbaikan ini, sasaran KPI sebagai penurunan tingkat cacat menjadi kurang dari sama dengan 8%. Dan juga waktu respon dari pemasok menjadi kurang dengan sama dengan 15 menit. Nah, ini cukup efektif ya, dan efisien. Serta kepuasan pelanggan meningkat menjadi lebih dari sama dengan 4,5/5. Nah, ini lebih mungkin untuk dicapai. Dampaknya apa sih? Efisiensi proses sangat besar. Produksi menjadi lebih cepat. Dengan siklus ditargetkan kurang dari sama dengan 45 menit satu siklus. Komunikasi antar divisi menjadi responsif dan kualitas produk menjadi lebih stabil. Hal ini membantu Uberman untuk desain di pasar vision global yang selalu berubah-ubah di setiap waktunya, trennya sangat cepat dengan rantai nilai yang lebih efisien, adaptif, dan berfungsi sesuai dengan budaya. Nah, kurang lebih seperti itu dari Uberman untuk penjelasan mengenai bagaimana alur produksi serta efisiensi yang telah diperoleh yang memotong, memangkas beberapa step, membuang bottleneck tersebut agar menjadi lebih efisien dalam produksi dan penjualan kepada customer langsung. Ini cukup sekian dari kelompok Uberman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.